Nah, kita lanjutkan lagi kisah prediksi One Piece ke depannya. Sekarang ini dunia baru sedang berada di ambang perubahan besar. Elbaf, tanah para legenda para raksasa itu, pertempuran antara Luffy dan kawanannya melawan ancaman kuno Im Sama telah memicu reaksi berantai yang mengguncang keseimbangan dunia. Teknik Domi Reversi yang digunakan Imu untuk mengendalikan Dori Brogi bukan sekedar sihir gelap aja loh, melainkan bukti bahwa kekuasaan pemerintahan tertinggi dibangun di atas manipulasi dan pengorbanan. Sementara itu di Hachinosu, pertarungan singkat antara Sang dan Blackbeard memperlihatkan betapa rapuhnya aliansi lama. Sementara sosok seperti Ben Beckman dan Mihawk ngebuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari buah iblis, melainkan dari kehendak dan strategi yang tak tergoyahkan lagi. Di balik layar, Scooper Gaban, salah satu legenda yang sempat hilang itu ya, kembali dengan misi menyelamatkan Elbaf dari kehancuran total. Pengetahuannya tentang Imu dan masa lalu Roger menjadi kunci memahami mengapa pertempuran ini lebih dari sekedar perebutan wilayah aja, melainkan perang menentukan masa depan dunia sendiri ya. Nah, para raksasa, bajak laut, angkatan laut saling berhadapan satu sama lain. Pertanyaannya sekarang, apakah Luffy dan sekutunya mampu mematahkan rencana berusia 800-an tahun yang dirancang oleh para penguasa bayangan itu? Yo, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan mimin di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula. Oke, let's go, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi nakama, di antara gelombang besar yang menggulung kisah One Piece, pertarungan demi pertarungan terus membentuk wajah baru secara dunia. Di langit tempat matahari menyinari dunia Elbaf yang agung itu, Luffy beserta nakamanya telah sampai di medan yang penuh dengan ketegangan dan misteri itu. Desa kecil dekat sekolahan Walrus menjadi saksi pertempuran mengerikan ya. Zoro Sanji berhadapan langsung dengan dua legenda raksasa Dori dan Brogy. Kini bukan lagi hanya prajurit kehormatan, tapi iblis yang dikendalikan oleh teknik mengerikan dari sang penguasa dunia, Imu Sama. Teknik itu bernama Domi Reversi. Dengan kekuatan luar biasanya, Dori Brogy dijadikan pion yang dikorbankan oleh pihak Elbaf sendiri. Para raksasa tidak punya pilihan lain selain mengangkat senjata melawan dua sahabat lama mereka. Dori dan Brogy itu yang dulu dipenuhi tawa semangat juang murni, kini tampil dalam bentuk brutal, gelap, dan penuh kebencian yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Zoro dan Sanji tahu betul waktu itu adalah segalanya ya. Mereka tidak bisa membiarkan teknik Hakoku yang daya hancurnya bahkan dalam kondisi normal mampu meluluhlantahkan pulau tersebut dilepaskan dalam wujud besar iblis itu. Maka keduanya menyerang dengan kecepatan tinggi. Mereka berhasil mengalahkan teknik mematikan itu sebelum desa di sekitar mereka rata dengan tanah pula. Sanji menghela nafas lega ya. Nah, di sini Zoro juga mulai menyindir bahwa mungkin kisah lamanya menahan serangan gabungan Kaido dan juga Big Mom saat perang di Wano Kuni. Sanji tentu saja tak mau kalah bicara. Ia balas menyindir menyuruh Zoro fokus pada apa yang terjadi di depan mata, bukan sejarah lama yang tidak bisa diulang. Seperti biasa, perdebatan kecil mereka mewarnai kekacauan yang ada. Tapi di balik celahan dan sinisme itu, keduanya tahu mereka saling mengandalkan satu sama lain. Nah, Dori Brogy yang murka karena serangan mereka digagalkan mulai mengamuk, tapi mereka kini kehilangan kendali atas sinergi dan juga strategi itu. Dalam mode iblisnya, kekuatan mereka luar biasa, namun kestabilan pikiran mereka itu terguncang nakama. Zoro dan Sanji melihat celah itu dan dengan kombinasi jurus eksplosif yang baru, mereka menghantam tubuh raksasa hingga terhempas keras ke tanah. Nah, meskipun belum kalah, dua iblis raksasa itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan nakama. Saat Zoro dan Sanji hendak menyusul untuk menghabisi mereka sebelum bangkit kembali, jalan mereka dihadang oleh gerombolan monster mimpi buruk lainnya. Makhluk-makhluk aneh yang tampaknya tidak berasal dari dunia nyata. Sanji dengan gaya percaya diri yang khas itu menentang Zoro untuk berlomba membantai sebanyak mungkin. Seperti yang sudah bisa ditebak, fokus mereka teralihkan oleh kompetisi konyol mereka lagi. Nah, dari kejauhan ada seorang lain yang memperhatikan segalanya, Saint Gillingham. Salah satu dari tiga kesatria suci itu ya. Ia tersenyum menyeringai seolah-olah mengatakan, biar saja mereka mengalahkan monster-monster itu, karena aku bisa membangkitkan mereka kapanpun. Dan benar saja, para monster mimpi buruk itu bukanlah
makhluk fana, tapi manifestasi dari mimpi abadi yang diciptakan oleh Gillingham yang juga tidak mengenal kematian ya. Kekuasaan Gillingham jika tidak ada campur tangan Imo bisa jadi adalah yang paling berbahaya di Elbaf sendiri. Benar-benar merepotkan sih. Nah, dari sini kita beralih ke tempat yang jauh teman-teman, di Pulau Sphinx pula. Tampak Marco the Phoenix sedang menerima tamu dari para mantan kru bajak laut Shirohige. Banyak yang telah gugur dalam perang balas dendam melawan Kurohige, dan yang tersisa kini hanya segelintir, Vista dan juga Jozu. Dua komandan yang tersisa berbincang dengan Marco tentang pengorbanan Izo yang gugur di Wano Kune, tentang kebanggaan sebagai seorang samurai, dan juga tentang Edward Weevil yang konon melindungi Pulau Sphinx di saat Marco pergi ngebantu Luffy kan. Namun sayangnya Weevil akhirnya dikalahkan oleh Admiral Ryokugyo dan dijebloskan ke Impel Down level 6. Misteri tentang apakah Weevil benar-benar anak Shirohige pun kembali mencuat. Marco sendiri tuh ragu melihat bentuk tubuh Weevil yang sangatlah berbeda. Kemungkinan besar menurut mereka Weevil itu hanyalah klon gagal dari Shirohige, seperti hanya Stacy yang merupakan klon dari Miss Paki. Itulah yang dikatakannya. Lalu datang kabar besar, bajak laut Akagami sedang bertarung melawan bajak laut Kurohige di pulau markas Hachinozo. Vista yang sempat mendengar kabar itu dari seorang kenalan menyebutkan bahwa angkatan laut pun ikut terlibat. Marco dan rekan-rekannya berharap sanglah yang memenangkan pertempuran. Meskipun Vista masih menyimpan rasa tidak suka kepada Yasop ya, kemungkinan karena konflik lama yang disebutkan dalam databook Blue Deep kala itu. Nah, di medan tempur Hachinozo pertarungan terjadi dengan serempak. Yasop dan juga Lakiro menghadapi Van Augur dan juga Vasco Sud. Meski sebelumnya sudah sempat menang, Doki menghidupkan kembali rekannya dengan trik misteriusnya. Pertarungan kembali memanas dan Yasop ngebuktikan dominasi dengan Ken Bunsoku no Haki luar biasa pesat, menyaingi kecepatan dan akurasi dari Van Augur. Lakiro tampil cerdas nih, menggunakan satu tangan untuk bentrok dengan Vasco Sud pula. Tangan satunya menembak jatuh Doki dengan kudanya sendiri Stronger yang memiliki kemampuan Boy Plus Pegasus. Serangan yang akurat itu menunjukkan bahwa Lakiro bukan hanya kuat tapi juga punya battle IQ yang sangat tinggi pula. Tidak jauh dari sana nakama, Ben Beckman itu menghadapi dua monster angkatan laut, Kizaru dan juga Kuzan. Haki yang luar biasa yang ia tanam ke dalam dua peluru itu, Ben menciptakan ledakan haki yang menggetarkan udara sebelum peluru itu menyentuh target. Sebuah taktik yang bahkan ngebuat dua admiral itu terpental nakama. Strategi ini mengingatkan pada apa yang pernah dilakukan Joy Boy lewat robot kuno Emmet ya. Serangan tersebut jelas bukan hanya kuat tapi juga brilian secara timing. Kizaru tak sempat berlari dalam kecepatan cahaya dan Kuzan tak bisa membuka peluru itu karena ledakan terjadi lebih awal. Sebuah bukti bahwa Ben Beckman bukan hanya tangan kanan sang tapi juga jenis taktis yang bahkan bisa mengimbangi dua admiral sekaligus. Nah, saat celah sedikit terbuka, Shiryu itu mencoba menyerap dari belakang ya, tapi Beckman dengan refleks dewanya itu menangkis serangan dengan senjata yang dilapisi buso Sokuno Haki. Shiryu mengakui kekuatan dan kesadaran penuh dari Ben Beckman pula, tapi Ben jelas tak gentar. Ia berkata dalam pertempuran seperti ini tidak ada ruang untuk kelengahan pula kan. Dan dengan itu, babak baru pertempuran besar pun terbuka lebarnya nakama. Kisah One Piece berada di ujung ketegangan. Masing-masing karakter utama kini memegang peranan lebih besar dari sekedar petualangan biasa kan. Mereka bukan hanya pejuang tapi pion-pion utama dalam konflik yang akan menentukan arah dunia ke depan. Keadaan di kisah One Piece semakin kacau. Elbaf yang dulu berdiri megah sebagai tanah para raksasa kini berubah menjadi medan perang kan, porak-poranda oleh benturan para legenda dan dewa-dewa baru. Di tengah kekacauan itu, sebuah pertarungan dahsyat pecah. Luffy, Loki, dua sosok kuat dengan kekuatan luar biasa berhadapan langsung dengan musuh yang tak biasa pula. Im sama entitas misterius yang kini merasuki tubuh dari Gunko. Pertempuran yang sudah berlangsung sejak lama itu kian brutal lagi, hingga lokasi mereka berpindah jauh dari tempat awalnya. Tubuh-tubuh yang terhempas, ledakan kekuatan haki dan sihir itu menciptakan kekacauan tak terelakkan lagi. Kini mereka telah berada di cabang besar di pohon Adam ya, tempat suci yang masih menjadi kini bagian dari kawasan sekolahan Walrus yang porak-poranda pula.
Nah, tak jauh dari sana, Super Gaban mengamati dengan serius. Dia baru saja menenangkan anak-anak yang terkena efek pertarungan, memanfaatkan kemampuan haki miliknya, tapi hatinya tuh belum bisa tenang sepenuhnya ya nakama. Temannya Luffy sedang bertarung melawan makhluk yang bukan sembarangan. Replay sosok lain yang hadir bersamanya bertanya tentang siapa sebenarnya musuh yang mereka hadapi. Nah, Gaban menjelaskan dengan suara berat, musuh yang kini berdiri di hadapan Luffy dan Loki bukan sekedar pengguna kekuatan biasa loh. Meskipun tubuh itu milik Gunko, kesadarannya telah diambil alih oleh Im Sama, penguasa bayangan dari pemerintahan dunia kan. Sosok ini telah hidup sejak zaman dunia pertama, era yang nyaris terkubur dalam catatan sejarah. Dulu Gaban dan kru Roger itu pernah menemukan rahasia tentangnya, pengetahuan yang membuat mereka paham bahwa ini adalah ancaman tak bisa dianggap enteng pula kan. Replay terkesan bagaimana mungkin Gaban tangan kiri Raja Bajak Laut itu bisa ragu menghadapi lawannya. Itu artinya musuh kali ini memang berada di level yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Namun Gaban memberikan sedikit harapan karena Im Sama tidak memakai tubuh aslinya, maka kekuatan penuhnya pun belum sepenuhnya dilepaskan. Elbaf mungkin masih punya harapan pula kan. Lalu bagaimana dengan kondisi Gaban sendiri? Replay sempat melihatnya jatuh dan terluka parah dalam pertarungan sebelumnya. Gaban hanya tersenyum dan berkata bahwa dia sudah jauh lebih baik. Di dunia bawah dia telah diselamatkan oleh seorang yang menyerupai rusa. Tentu saja yang dimaksud adalah Chopper kan, sang dokter dari kru topi jerami. Perawatan Chopper telah membuat Gaban cukup kuat untuk kembali bertarung lagi. Maka tanpa banyak bicara lagi anak-anak, Gaban pun melangkah menuju lokasi pertarungan. Jalannya tidak mulus. Monster-monster yang lebih buruk terus bermunculan dari celah dimensi ciptaan dari Gilinga, makhluk yang bisa memanggil pasukan tanpa kematian pula kan. Mereka tak bisa benar-benar lenyap, terus bangkit lagi dan lagi. Tapi Gaban tak gentar dengan teknik Yasuo Takeru yang pernah ia gunakan saat sparring lawan Luffy. Ia mengayunkan kapak gandanya dengan tebasan beruntun untuk menghancurkan banyak monster sekaligus. Nah, meski Luffy Loki itu kuat, Gaban tahu mereka belum cukup untuk mengalahkan Im Sama dalam wujud Gunko. Tapi bila mereka bertiga bekerja sama, maka peluang itu mungkin ada teman-teman. Gaban yang mengenali pola sihir Im Sama sudah menyusun strategi untuk mengatasinya. Nah, sementara itu di tempat lain, pertempuran juga berkobar antara Sommer dan juga seorang bangsawan raksasa di dunia surga. Meski sang bangsa memiliki kekuatan bertarung ya yang tangguh itu, dia tetap kalah oleh teknik regenerasi milik Sommer yang bisa terus pulih walau terkena luka parah sekalipun. Nah, Sommer mengalahkannya dengan serangan besar dari buah iblis miliknya, namun tidak ngebunuhnya di sana. Ia tahu pemerintahan dunia masih ingin memakai para raksasa sebagai senjata masa depan. Nah, para prajurit pun mengangkat tubuh bangsawan itu ngebawanya ke tempat aman. Mereka tahu Elbaf dalam bahaya tuh, namun memilih untuk percaya pada dua harapan besar mereka, yakni Gaban dan juga Loki. Mereka tahu keduanya sangatlah kuat, bahkan mereka merasa lega karena sosok misterius berwujud putih yang bertarung bersama Loki, yaitu adalah Mugiwara Luffy, seorang Yonko di level yang sama seperti Akagami Sang. Kepercayaan mereka bukanlah tanpa alasan. Gabungan kekuatan Luffy, Loki, dan Super Gaban memang mungkin menjadi satu-satunya harapan Elbaf dari kehancuran total ya nakama. Nah, kita melihat bagaimana di tempat lain itu di Pulau Karibari, pertarungan antara Crosswheel dan Angkatan Laut yang dipimpin Ryokugyo mencapai titik kritisnya. Mihawk si mata elang berhasil ngebuat Ryokugyo itu terdesak. Namun bala bantuan sedang dalam perjalanan. Fujitora, salah satu admiral yang telah dikirim memperkuat pasukan laut itu, telah datang di tempat itu. Bagipun Pani, ia sadar betul dua admiral sekaligus bisa membalikkan keadaan. Ia mencoba memberitahu Mihawk dan juga Krokodil, namun anak buahnya gagal karena dihadang oleh Seraphim pula. Akhirnya Bagi mengambil jalan lain menghubungi para pemimpin dunia bawah yang terafiliasi dengan Crosswheel, meminta mereka datang ke Karibari. Pertarungan besar pun kian mendekat lagi. Nah, di sini kembali ke Ryokugyo ya. Ia sedang mempersiapkan teknik serangan besarnya dengan bantuan para wakil admiral dan satu Seraphim yang mencoba menahan Mihawk sejenak. Tapi Mihawk bukanlah lawan biasa. Tebasan pusaran angin raksasa mirip teknik Zoro namun lebih mengerikan muncul. Ia langsung memporak-porandakan mereka nih. Meskipun begitu, Ryokugyo sempat menyelesaikan serangannya. Akar tajam raksasa yang diselimuti buso Shokun Haki ditembakkan langsung ke arah Mihawk ya nakama. Namun dengan satu tusukan dari pedang Kokuto no Yoru, akar itu langsung hancur berkeping-keping. Mihawk bahkan masih terlihat tenang nih. Sementara Ryokugyo itu kelelahan
kekalahan di tempat tersebut. Ia mulai menyadari pertarungan melawan Mihawk bukanlah hal yang bisa ia menangkan. Ia teringat juga kekalahannya ketika ngelawan Akagami Sang skala itu ya. Kini berhadapan dengan Mihawk yang ternyata berada di level kekuatan yang sama pula. Ryokugyu mencoba mengulur waktu berbahasa basi berharap Mihawk itu akan terganggu. Tapi malah Mihawk itu menjawab seperti ini, mau 2 atau 3 admiral, kita akan menghadapi semuanya. Itulah kepercayaan diri mutlak sang mata elang. Nah, kita melihat bagaimana di tempat itu pula di lautan ya nakama, Cavendish tengah berlayar nih. Tubuhnya dibalut perban akibat luka dari pertempuran terakhir. Ia baru saja berhasil mengalahkan banyak musuh. Kini tengah beristirahat di kapalnya. Krunya memujinya tersebut, namun Cavendish memiliki sesuatu yang lain, nasib Bartolomeo. Dari berita terakhir, Bartolomeo itu telah dikalahkan oleh kelompok bajak laut Akagami. Markasnya hancur, nasibnya belum jelas, meski Cavendish mengklaim tak peduli. Ia sadar bahwa kehilangan kapten divisi kedua akan menjadi kerugian besar bagi armada bajak laut topi jerami kan. Dan begitulah chapter itu akan menjadi penggambaran baru jika ditampilkan semuanya seperti ini ya nakama. Keadaan dunia baru benar-benar mencekam sekarang ini. Jadi kalau mau disimpulkan pada pembahasan rangkuman cerita prediksi kali ini, pertempuran Elbaf dan Hachinosu tengah membuktikan bahwa era baru tak bisa dihindari lagi. Para legenda lama seperti Gaban Sang harus berhadapan dengan ancaman yang bahkan Rogers Lee tidak sepenuhnya taklukkan. Namun di tengah kekacauan itu muncul harapan pula. Luffy dan kru topi jerami dengan semangat dan kecerdikan mereka terus merobek batas yang dibuat oleh para penguasa dunia kan. Nah, jika Imo adalah simbol sistem yang membelenggu, maka Luffy adalah representasi kebebasan tak terbendung lagi. Pertarungan ini akan menentukan apakah dunia akan tetap dikendalikan oleh tirani atau akhirnya menemukan fajar yang sesungguhnya. Pada akhirnya nakama, One Piece bukan hanya tentang harta atau bahkan gelar, melainkan tentang warisan kehendak yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kemenangan tidak akan dicapai dengan kekuatan mentah aja nih, tapi dengan persatuan mereka yang menolak tunduk pada takdir buatan itu sendiri. Nah, kisah bagaimana perjuangan rakyat Elbaf dan juga Luffy serta para nakama barunya itu benar-benar menarik di kisah Ragnarok Elbafnya ini nakama. Nah, kalian sepakat tentang bagaimana penggambaran jalan cerita prediksi ini? Itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang kemungkinan terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.